Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Adela Putri dengan NIM 120130071 dari Program Studi Teknik Elektro TPB 8. Di sini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan program C++ untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Bidang yang saya pilih adalah fisika dan kimia, yang mengacu pada perhitungan sebuah variabel. Program pertama pada bidang fisika ialah menghitung tegangan dan kuat arus, serta program kedua bidang kimia ialah menghitung molaritas dan fraksi mol pelarut. Mari kita simak penjelasan flowchart serta program fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart program pertama bidang fisika. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahapan dimulainya program. Lalu selanjutnya, terdapat deklarasi integer dan string yang berfungsi sebagai variabel pilihan program atau percabangan dan variabel ulang serta variabel mengulang program atau perulangan. Tanda bulat setelah deklarasi merupakan bagian dari DO atau perulangan. Selanjutnya, ada beberapa output identitas saya beserta informasi pilihan program, yang mana terdapat dua program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta memasukkan program beberapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1, yang mana adalah program menghitung tegangan. Jika kita memilih program kedua, maka akan menjalankan program menghitung kuat arus. Program menghitung tegangan dimulai dari deklarasi bilangan real dan array untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini ada perintah for setelah perulangan sebanyak 2 kali. Setelah masuk proses, terdapat beberapa input yang perlu kita masukkan seperti kuat arus dan hambatan untuk nantinya dihitung sebanyak 2 kali. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih perhitungan nomor beberapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya, muncullah pernyataan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang, dan jika huruf T, maka akan stop. Untuk program kedua, yaitu menghitung kuat arus, adalah konsepnya seperti program sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan pada variabel serta proses rumus yang membedakan langkah perhitungannya. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart program pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program pertama. Berikut adalah bentuk kode program pertama. Cukup rumit, bukan? Dimulai dari kode in, yaitu variabel utama sebagai deklarasi program, dan ada chart dan do sebagai perulangan. Ada pula beberapa output identitas saya beserta pilihan program, serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array, di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya ada deklarasi array, di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari kondisinya, mari kita jalankan programnya. Langsung saja, kita tekan compile and run atau tekan F11 pada keyboard. Jika kode benar, maka akan langsung memunculkan layar komen. Jika salah, tidak akan terbuka dan meminta perbaiki kode. Nah, di sini sudah muncul. Kita pilih program ke-1, lalu enter. Lalu masukkan nilai kuat arus pada percobaan ke-1. Setelah itu,
nilai arusnya, lalu enter. Nah, di sini ulangi lagi seperti percobaan ke-1, yaitu perhitungan dengan nilai lain. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah percobaan mana yang akan ditampilkan. Kita pilih perhitungan 1, lalu enter. Nah, hasilnya keluar sesuai yang kita masukkan pada percobaan 1. Dari sini, konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data, lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu, masukkan pilihan Anda, apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini, konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Mari kita ulang dengan tekan Y, lalu enter. Program berhasil mengulang. Mari kita coba program kedua. Untuk program kedua, sama seperti program pertama. Hanya saja, yang membedakan ialah rumusnya saja. Selebihnya, tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Mari kita coba untuk program keduanya. Tekan 2 dan enter. Masukkan nilai tegangan percobaan pertama. Lalu enter. Masukkan nilai hambatan pula. Lalu enter. Percobaan kedua, kita masukkan semua nilainya. Terakhir, kita lihat percobaan kedua. Nah, sudah keluar hasilnya, menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian untuk program bidang fisika. Saya lanjut ke program kedua, yaitu pada bidang kimia. Konsep program bidang kimia ini sebenarnya sama saja seperti program bidang fisika. Hanya yang membedakan pada rumus dan variabelnya saja. Selebihnya sama saja. Terdapat percabangan, perulangan, dan array pada programnya. Berikut flowchart bidang kedua. Tidak jauh beda seperti program bidang pertama. Hanya bedanya pada rumusnya saja. Untuk struktur kodenya pun sama persis seperti program bidang pertama. Yang membedakan ialah adanya 3 unsur nilai yang diperlu dihitung serta rumus akhir untuk keluarnya pada program cabang pertama. Program bidang kedua ini lengkap menerapkan 3 konsep sesuai spesifikasi, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Langsung kita coba jalankan programnya. Dimulai dari program pertama, kita pilih programnya, lalu masukkan nilainya hingga percobaan kedua. Selanjutnya, pilih percobaan keberapa yang ingin ditampilkan, dan keluar hasilnya. Perulangan muncul, tekan Y. Saja untuk mencoba program perhitungan kimia kedua. Pilih 2, masukkan semua nilai pada kedua percobaan. Lalu pilih percobaan dan langsung keluar hasilnya. Selesai sudah kedua bidang program yang dijelaskan dan didemokan. Cukup simpel penerapannya, konsepnya, tetapi tetap lengkap. Terdapat 3 aspek penting sesuai spesifikasi, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Sekian hasil pemaparan saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar agar kedepannya dapat diperbaiki. Jangan lupa di like juga ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.